Halo buat semuanya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah kembali lagi di channel saya dengan Mas Pion Bay. Dan sebelum kita menuju ke wisata Malioboro atau kita menuju ke wisata bagian titik nol daerah istimewa Yogyakarta, kita mampir dulu ke Tugu Khas Ikon Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk videonya seperti apa, mari kita simak video berikut ini. Posisi malam hari ini juga saya berada di kawasan bundaran Tugu Khas Ikon Yogyakarta. Dan bisa kalian lihat untuk area sekeliling ternyata sudah sepi dikarenakan ini sudah jam 2 pagi ya. Dan bisa kalian lihat itu ada tulisannya Tugu Golong Gilik ya. Dan ini yang terlihat ini adalah Tugu Ciri Khas Ikon Yogyakarta. Dan sekarang juga saya berada di bundaran Khas Ikon Tugu Yogyakarta ya. Dan ternyata di sini ada petanya juga ya. Ternyata ini keraton ini berada di kawasan tengah kota Yogyakarta. Dan ternyata yang di samping itu, yang ujung ke ujung itu adalah simbol ikon benteng pertahanan Keraton Yogyakarta. Dan bisa kalian lihat untuk keratonnya berada di titik tengah ya. Dan tadi di sini ada tulisannya tidak boleh diinjak. Itu artinya kita tidak boleh naik ke atas. Makanya aku mengambil video dari samping ya untuk mengelilingi sebagai peta ya keraton dan benteng keraton atau Tugu Ikon Yogyakarta. Dan nanti setelah saya dari sini saya akan lanjut ke Malioboro karena jaraknya dari sini untuk menuju ke Malioboro cuma sekisaran 800 meter, tapi tadi saya tidak lewat sini jadi untuk perjalanan mencapai 3 km ya. Oke, terima kasih dan kita lanjut saja untuk menuju ke Malioboronya seperti apa di kondisi pagi hari. Oke guys, kita lanjut saja untuk pergi ke kawasan wisata Malioboro yang sangat istimewa. Oke guys, dan kali ini juga saya masih berada di kawasan bundaran Khas Ikon Tugu Yogyakarta. Dan saya akan menuju ke wisata Malioboro. Untuk perjalanannya dari sini cuma sekitar 800 meter sudah sampai. Oke, dan kali ini juga saya sudah sampai di wisata Malioboro yang terkenal di dunia. Dan sekarang saya sudah sampai di titik nol Yogyakarta yang ada keratonnya. Dan ternyata di sini banyak banget cewek yang bermain atau cewek yang berwisata ke sini. Tidak cuma cewek cowok saja yang berwisata ke sini, tapi berbagai mancanegara seperti Thailand, Singapura, dan yang lain-lain. Oke guys, kita akan menuju ke yang sebelah sana seperti apa dikarenakan ini sudah pagi hari ya. Biasanya kalau di sini kalau mau rame itu biasanya dari pukul jam 10 malam naik ya. Kalau jam 10 ke bawah itu biasanya masih sepi. Dan kenapa sekarang itu sepi dikarenakan ini sudah pagi hari guys. Dan aku akan kembali lagi untuk menuju ke wisata Malioboro bagian titik nolnya ya seperti apa. Dan aku akan bertemu teman di sana karena teman saya di sana sudah menunggu dari tadi, tapi saya belum menemuinya ya. Oke, kita lanjut saja seperti apa di bagian titik nolnya ya. Dan ini untuk area sekeliling seperti ini bisa kalian lihat, bisa duduk-duduk santai, bisa melihat area sekeliling, atau bisa menikmatin pemandangan dengan khas bangunan ikon Yogyakarta. Terima kasih, kita lanjut saja guys. Oke guys, dan yang tadi saya bilang benar kan kalau teman saya sudah menunggu di sini. Dan kali ini juga saya akan duduk-duduk di sini sambil menikmatin area sekeliling. Dan jangan lupa juga ya kalau berwisata ke Malioboro tidak boleh merokok dikarenakan di sini ketat banget untuk penjagaannya. Dan nggak boleh buang sampah sembarangan atau buang sampah sekecil apapun. Kalau merokok, putung rokoknya harus dibawa pulang atau dikantongin. Oke, lanjut saja kita guys.
Oke guys, dan beginilah kondisi pagi hari di bagian titik 0 wisata Malioboro daerah istimewa Yogyakarta. Tidak seramai seperti jam 10 malam naik ke atas sampai jam 1 ya. Tapi walaupun sudah pagi hari, di sini masih banyak yang berwisata, kebanyakan itu anak-anak muda ya. Tapi tidak cuma anak muda saja atau bagian dari Indonesia saja yang berwisata ke kawasan Malioboro, akan tetapi berbagai mancanegara pun sering berwisata ke Malioboro. Dan untuk kebersihannya di sini dijaga ketat ya, tidak boleh buang sampah sekecil apapun. Kalau di sini ngerokok boleh, tapi kalau sudah pagi hari, tapi kalau putung rokoknya harus dibawa pulang. Bisa kalian lihat ya untuk pagi hari ini ya, untuk melihat area sekeliling itu benar-benar khas ya. Kenapa di sini benar-benar khas ya? Kalau tidak khas, orang nggak berwisata ke sini. Contohnya seperti bangunannya yang sangat klasik, atau lampu-lampunya, atau jalannya, atau tempat duduknya di sini benar-benar lain daripada yang lain. Soalnya makanya dijuluki dengan namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang ada namanya daerah istimewa itu cuma Yogyakarta saja ya, kalau kota lain tidak ada. Bisa kalian lihat untuk pagi hari ini juga guys, masih banyak yang duduk-duduk di kawasan titik 0 Yogyakarta.